Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini ada seorang ustadz yang mengatakan bahwasanya barang siapa mempercayai tentang air hujan itu turun karena air di bumi panas, panas selalu menguap jadi uap, lalu setelah jadi uap kemudian turun hujan, itu dianggap kufur. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ia mengatakan bahwa hujan itu turun ya karena Allah. Baik, kita tanggapi apa yang ia katakan. Pertama, betul, tidak salah bahwa hujan itu turun karena Allah, atas izin Allah. Allah yang menurunkan hujan, itu betul. Tidak ada keraguan, tidak ada keingkaran bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah yang menurunkan hujan. Baik itu dengan dalil-dalil qat'i Quran, anzala minas sama'i ma'a, ataupun dengan dalil-dalil akliyah bahwa semuanya terjadi karena kehendak Allah. Hanya saja perlu kita tekankan bahwasanya Allah melakukan sesuatu itu kan juga melalui sebuah proses. Nah, Allah yang menurunkan hujan, tapi dengan satu jalan, satu proses, yaitu Allah ciptakan panas. Dengan panas itu Allah naikkan air jadi uap, uap menguap, kemudian di atas jadi mendung, kemudian turun jadi air hujan, dari uap mencair. Kan bisa-bisa saja proses seperti itu. Seperti kalau kita baca Quran, siapa yang menurunkan Quran? Kalau dalam teks-teks saya, Allah menurunkan Al-Quran. Tapi turunnya kan juga melalui malaikat Jibril. Nah, ini sehingga jangan sampai kita itu karena satu hakikat yang kita yakini kemudian melupakan prosesnya, melupakan jalannya. Sekarang saya mau tanya pada Anda misalnya, atau saya lah. Satu ketika istri saya minta uang sama saya. Mas minta uang. Pertanyaan saya, benar apa? Enggak, istri saya minta uang sama saya. Nah, kalau kita lihat dengan kacamata hitam kayak tadi, saya bisa marah sama istri. Kamu minta kok sama saya? Minta itu sama Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, maka mintalah pada Allah. Atau wa idza sa'ata fas'alillah. Jika kalau kamu minta pada Allah. Ya. Betul. Kita itu memohon pada Allah. Tapi kan ada dalam kehidupan ini juga ada aturan-aturan main. Kalau semua kemudian merujuk ke hakikat, bahaya. Ada orang bilang, "Bang, tolong tutup pintunya." Si abang jawab, "Jangan minta tolong sama saya, minta tolonglah sama Allah." Ya repot kalau gini. Nanti tidak ada interaksi. Kita semua udah tahu, udah paham hakikatnya. Hakikatnya yang menurunkan hujan itu Allah. Yakin. Hanya saja dalam Allah menurunkan hujan itu menggunakan sebuah mekanisme, sebuah cara, yaitu apa? Dari air yang ada di bumi, air laut, air sungai, air sumur, atau air apapun juga, kena terik matahari maka menguap. Setelah airnya menguap sampai di atas, ngumpul uap, nanti dari uap jadi mencair, turunlah hujan. Nah, semua itu yang bikin juga Allah. Sama dengan manusia. Kalau orang ditanya siapa yang menciptakan manusia, ya Allah. Pasti Allah
Allah yang menciptakan. Hanya Allah menciptakan manusia itu kan melalui sebuah proses. Ya dulu sih Allah ciptakan Nabi Adam, habis Adam Hawa. Sekarang proses. Ada apa itu? Seorang laki-laki, seorang perempuan, nah, nikah, lalu melakukan hubungan, lalu hamil, lalu melahirkan. Nah, yang ciptakan siapa? Ya tetap Allah. Tapi ada proses apa? Proses pernikahan dan lain-lain. Bukan kemudian tring langsung ada. Oleh karena itu, tolong jangan gampang mengatakan kafir, kafir, karena dia tidak sepemahaman dengan Anda. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Berapa juta orang yang percaya tentang proses seperti ini. Tanpa mereka itu menafikan Allah. Ya Allah lah yang berperan dalam semuanya. Kalau semuanya dikafirkan, terus bagaimana? Ilmu dan iman itu seiring sejalan. Tidak ada nas yang salah, tidak ada ayat yang salah. Yang sering salah adalah pemahaman orang terhadap ayat, pemahaman orang terhadap nas. Demikian bisa difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.